Shalom Bapak Ibu, boleh katakan bersama saya orang yang paling disayang Tuhan. Katakan ke kiri kananmu, udah dapat kado? Ini paling penting. Bulan Desember adalah bulan di mana kita biasanya kumpul bersama keluarga, bersama teman-teman yang kita kasihi. Dan biasanya kita ngapain? Tukar kado, iya. Setiap Natal banyak orang memohon kepada Tuhan, berdoa. Tuhan, saya mau kado ini tahun ini. Tuhan, berikan saya kado ini tahun ini. Tapi juga begitu banyak orang yang kecewa sama Tuhan. Bukan kepada Tuhan langsung, tetapi kepada keadaannya. Kenapa Tuhan? Kenapa keadaan saya begini? Saya minta ini, tapi kok sepertinya saya belum dapat. Saya mau ini, tapi kok sepertinya saya belum terima-terima. Apakah Tuhan lupa sama saya? Banyak juga di antara kita yang ketika menghadapi kesulitan, lalu kita mencari jalan keluar di luar sana. Kita mencari cara kita sendiri, kita mencari jalan keluar yang dunia berikan. Tetapi banyak juga di antara kita yang begitu mengasihi Tuhan di momen Natal ini. Karena hidup kita begitu indah. Segala sesuatunya begitu tersedia. Semuanya sudah oke. Tetapi juga ada di antara kita yang mungkin lupa dan mulai menjauh dari Tuhan. Tapi pertanyaan saya, apakah Bapa di surga pernah lupa sama kita? Apakah Bapamu di surga pernah lupa terhadap kita? Dia gak pernah lupa. Di Matius 5 dikatakan bahwa dia adalah Allah Bapa yang menerbitkan matahari dan menurunkan hujan, baik untuk orang jahat maupun orang baik. Kalau kepada orang yang jahat saja dia tetap setia, menerbitkan matahari, menurunkan hujan, bagaimana tidak kepada anak-anak yang begitu dikasihinya. Kebenarannya adalah 2000 tahun yang lalu, Bapa di surga telah memberikan hadiah yang terbaik bagi kita semua. Apa hadiah itu? Yesus Kristus anaknya diberikan untuk kita. Yang percaya boleh bilang amin. Udah selesai khotbah aja. Bapak Ibu udah tahu hadiahnya apa? Udah tahu. Kita lihat Roma 8 dikatakan begini. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Katakan segala sesuatu. Dia yang tidak menyayangkan anaknya yang tunggal, yang menyerahkannya bagi kita. Bagaimanakah mungkin ia tidak menyerahkan, ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Yesus adalah hadiah terindah yang bisa kita terima dari Bapa di surga. Yesus adalah satu-satunya manusia yang lahir di dunia untuk mati. Pernahkah saudara berpikir ketika saudara mau punya anak, suatu hari nanti anak ini akan mati? Nggak pernah. Yesus satu-satunya manusia yang lahir di dunia untuk mati. Saya pernah nonton satu film, judulnya My Sister's Keeper. Ada yang pernah nonton? Belum? Jadi ceritanya begini, ada satu pasang orang tua punya anak sakit leukemia. Dan dokter memvonis anak ini akan meninggal jika tidak ditolong. Lalu ayahnya dan ibunya dites darahnya, dia nggak bisa tolong anaknya sendiri. Dia nggak bisa donor sumsum tulang belakang. Kalau saudara tahu salah satu obat untuk penyakit leukemia adalah donor transplantasi sumsum tulang belakang. Dan ayah dan ibunya nggak cocok darahnya. Lalu dokter ini punya ide. Bagaimana kalau bapak, ibu punya satu anak lagi yang secara khusus kita rancang secara genetikal untuk menolong kakaknya. Sepanjang film ini, wah, perasaannya begitu salah gitu. Ini salah, ini gak benar ini.
Kita begitu, eh, kalau saudara nanti nonton, akan begitu sedih nontonnya. Karena adiknya sengaja dilahirkan untuk menolong kakaknya. Jadi sepanjang hidup adiknya, dari bayi, dia harus mendonor untuk kakaknya dari kecil. Ini kakaknya yang leukemia, ini adiknya yang harus menolong kakaknya. Saudara pernah berpikir nggak betapa sedihnya, betapa menderitanya jika kita tahu bahwa kita dilahirkan untuk mati? Pertanyaan saya, kita sudah tahu begitu besar kasih Allah akan dunia ini, begitu besar kasih Bapa kepada saudara sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk kita. Sehingga barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus datang untuk mati. Pertanyaan saya, bagaimana perasaan Yesus? Waktu dia tahu bahwa dia harus lahir dan dia akan mati, menderita. Kita akan melihat gambaran tentang kasih Tuhan Yesus, tentang perasaannya, melalui kisah Simson. Mungkin saudara bertanya, loh kok dari kisah Simson? Kalau saudara sering mendengar khotbah Pastor Ivan, bagi saudara yang baru pertama kali datang hari ini, seluruh Alkitab kita dari perjanjian lama sampai perjanjian baru semua berbicara tentang Yesus. Dan kisah Simson juga berbicara tentang Yesus. Ada gambaran yang indah tentang apa yang Yesus rasakan ketika dia datang ke dalam dunia ini. Di dalam kisah Simson, kita bisa melihat isi hati Tuhan. Memang kita bisa belajar banyak dari kisah Simson. Kita bisa belajar menang atas pencobaan. Ada satu khotbah Pastor Ivan yang begitu bagus tentang kisah Simson yang saudara bisa dengar. Judulnya dalam tinggal tenang dan percaya, disitulah letak kekuatan kita. Di situ kita belajar tentang bagaimana restnya Tuhan. Bagaimana kita menghadapi pencobaan. Tetapi hari ini kita akan melihat perspektif yang lain. Ketika Musa meninggal, Musa mati, Musa diteruskan oleh Yosua hambanya. Dan bangsa Israel dibawa masuk ke tanah perjanjian oleh Yosua. Lalu sebelum Yosua mati, Yosua berpesan kepada bangsa Israel, tetaplah beribadah kepada Tuhan. Ingatlah apa yang Tuhan lakukan kepada kamu. Tuhan membawa kita keluar dari Mesir. Tuhan membawa kita melalui berbagai macam pencobaan, tantangan, kesulitan. Dia menyatakan mujizatnya lagi dan lagi. Lalu dia berpesan, tetaplah ingat kepada Tuhan dan tetaplah beribadah kepada Tuhan. Lalu setelah Yosua mati, apa yang terjadi? Bangsa itu sebentar saja beribadah kepada Tuhan. Lalu ketika semua pemimpin tua-tua yang masih hidup ketika Musa hidup, sudah mati. Ketika mereka sudah mati, mereka meninggalkan Tuhan. Mereka beribadah kepada Allah-Allah lain. Saudara tahu mereka hidup di bawah hukum Taurat. Ketika seseorang hidup di bawah hukum Taurat, ketika mereka tidak setia melakukan hukum Taurat, hukum yang pertama adalah kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budi, segenap kekuatan. Jangan beribadah kepada Allah lain. Mereka melanggar, penghukuman Tuhan datang. Lalu mereka dapat banyak sekali masalah. Tuhan terpaksa menghukum mereka karena mereka sedang hidup di bawah hukum Taurat. Lalu mereka dijajah, mereka dirampok. Tapi puji Tuhan, Tuhan sayang sama mereka. Tuhan membangkitkan hakim-hakim. Di dalam hakim-hakim dikatakan begini, maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok. Tuhan setia sama bangsa ini. Tuhan bangkitkan hakim-hakim. Lalu setelah hakim yang Tuhan angkat itu mati, mereka berbalik lagi ke Allah lain. Lalu Tuhan membangkitkan lagi hakim yang lain. Lalu mereka diselamatkan dari para perampok, dari para penjahat yang menjajah mereka. Lalu hakim itu mati, mereka kembali lagi ke Allah lain. Tibalah mereka di dalam masa penghukuman selama 40 tahun mereka ada di bawah penjajahan orang Filistin, bangsa Kanaan. Lalu firman Tuhan datang. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu pelihara dirimu,
Jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya anak itu akan menjadi nazir Allah, dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari orang Filistin. Selanjutnya dikatakan, lalu perempuan itu, boleh tampilkan slide selanjutnya. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Mulailah hatinya digerakkan oleh roh Tuhan di Mahe dan yang terletak di antara Zora dan Esitaol. Simson dilahirkan di masa-masa sulit ketika mereka hidup di dalam penjajahan orang Filistin. Lalu Tuhan membangkitkan dia, tetapi ada satu syaratnya. Syaratnya dia tidak boleh kena pisau cukur. Ibunya sejak dari kandungan, ibunya nggak boleh minum anggur, nggak boleh minuman yang memabukkan, nggak boleh makanan yang haram. Dan Simson pun juga nggak boleh minuman anggur, minuman memabukkan, makanan-makanan yang tidak halal. Kira-kira begitu. Lalu Simson begitu kuat, saudara sudah tahu kisahnya, Simson mengalahkan orang Filistin dengan kekuatan yang dari Tuhan. Karena firman Tuhan bilang roh Tuhan berkuasa atas Simson. Tetapi kisahnya mulai aneh. Kalau saudara baca di Hakim-Hakim 14, katakan begini. Simson pergi ke Timna, di situ ia melihat seorang gadis Filistin, katakan Filistin. Ia pulang memberitahukan kepada ayah dan ibunya, di Timna aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambillah dia menjadi istriku. Seseorang yang dibangkitkan Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel dari Filistin, mencintai gadis Filistin. Ini aneh. Kenapa seseorang yang dikuasai roh Tuhan, yang menyelamatkan bangsa Israel dari Filistin, malah menyukai gadis Filistin? Kita lanjutkan. Tetapi ayah ibunya berkata kepadanya, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu, atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu. Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, ambillah dia bagiku. Please papa, ambil dia bagiku. Sebab dia kusukai. Ayat selanjutnya. Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya. Sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Hal itu daripada Tuhan asalnya. Mungkin saudara bingung, saya juga bingung pertama kali baca ayat ini. Lalu saya ingat, Pastor Ivan sering berkhotbah tentang track record Tuhan. Tuhan menyuruh Abraham, persembahkan anakmu Ishak. Padahal Tuhan berjanji kepada Abraham melalui Ishaklah akan lahir sebuah bangsa yang besar. Tapi Tuhan bilang apa? Abraham, persembahkan anakmu Ishak. Tuhan memberi mimpi kepada Yusuf bahwa kamu akan jadi raja, di mana ayahmu, ibumu, saudaramu akan menyembah kamu suatu hari. Tetapi dia dikhianati, dijual. Kok aneh? Seseorang mau jadi raja, tapi malah dikhianati dan dijual. Ada satu gambaran yang Tuhan ingin gambarkan. Ketika dia menyuruh Abraham mempersembahkan Ishak, gambaran apa yang ingin Tuhan berikan kepada kita? Bapa memberikan anaknya yang tunggal untuk mati bagi kita. Ketika Yusuf dikhianati oleh saudaranya, dijual, gambaran apa yang ingin Bapa berikan kepada kita? Yesus yang mau menyelamatkan manusia dikhianati oleh bangsa miliknya sendiri. Lalu bagaimana dengan Simson? Simson yang datang untuk menyelamatkan bangsa Israel malah mencintai perempuan Filistin. Kita lanjutkan kisahnya. Kita lihat arti kata Filistin. Filistin berarti berkubang di dalam debu. To roll atau to wallow in the dust. Saudara ingat ketika manusia jatuh di dalam dosa, apa firman Tuhan kepada iblis?
Dengan perutmu lah seumur hidupmu engkau akan menjalar ke sana kemari. Dan debu tanah lah menjadi makananmu. Jadi Filistin berbicara tentang iblis dan semua pekerjaannya. Iblis suka dengan kotoran, debu tanah. Dia suka membuat kita jatuh dalam dosa. Membuat kita merasa berdosa. Filistin berbicara tentang iblis. Tetapi Simson mencintai perempuan Filistin. Apa artinya? Singkat cerita, Simson menikah dengan perempuan ini. Dia ajak ayah ibunya untuk mengawini perempuan ini. Lalu di dalam pesta pernikahan, Simson mengeluarkan satu teka-teki. Saudara sudah dengar dari Pastor Ivan, apa teka-tekinya? Dari yang makan, keluar makanan. Dari yang kuat, keluar manisan. Saudara sudah dengar khotbahnya beberapa minggu yang lalu? Mereka nggak bisa jawab apa arti teka-teki itu. Dalam 7 hari, kalau mereka nggak bisa jawab, akan ada masalah yang Simson berikan kepada mereka. Lalu mereka suruh istri Simson, kamu bujuk suami kamu, kasih tahu ke kita. Apa arti teka-teki itu? Apa yang terjadi? Kita lihat Hakim-Hakim 14 ayat 16 sampai 17. Lalu menangislah istri Simson itu sambil memeluk Simson, katanya, engkau benci saja kepadaku dan tidak cinta kepadaku. Suatu teka-teki kau katakan kepada orang-orang sebangsaku, tetapi jawabnya tidak kau berikan kepadaku. Sahutnya kepadanya, sedangkan kepada ayah ibuku tidak kuberitahukan, masakan kepada engkau akan kuberitahukan. Tetapi istrinya itu menangis di sampingnya selama ke-7 hari mereka mengadakan perjamuan itu. Pada hari yang ke-7 diberitahukannya lah kepadanya karena ia merengek-rengek kepadanya. Kemudian perempuan itu memberitahukan jawab teka-teki itu kepada orang-orang sebangsanya. Perempuan itu merengek-rengek. Minta diberitahukan. Selama 7 hari. Akhirnya Simson menyerah. Akhirnya diberitahukanlah. Tetapi apa yang terjadi? Simson dihianati oleh istrinya sendiri. Lalu orang Filistin bisa menjawab pertanyaan itu. Tetapi Simson tetap mengalahkan mereka. 1.000 orang Filistin dikalahkan oleh Simson dengan rahang keledai. Satu kali Simson jatuh cinta kepada orang Filistin. Filistin menyerang dia. Dia kalahkan orang Filistin. 1.000 orang Filistin mati. Katakan bersama saya satu. Apa yang selanjutnya terjadi? Simson kembali jatuh cinta kepada perempuan di Gaza. Gaza itu salah satu wilayah bangsa Filistin. Saudara tahu apa arti kata Gaza? Kita lihat. Kuat, keras, tegar tengkuk, serakah. Seorang perempuan yang tinggal di dunia yang penuh dengan kekerasan, ketegar tengkukan, keserakahan. Tapi Simson mencintai perempuan itu. Lagi-lagi Simson dihianati, dia dijual kepada orang Filistin, informasi tentang dirinya dijual. Ada Simson, datang, ayo kamu mau bunuh dia, bunuh sekarang. Dia lagi ada di rumah aku. Perempuan ini perempuan sundal. Dia mengkhianati Simson. Filistin datang. Tapi orang Filistin bilang, nanti aja. Pagi ketika matahari terbit, kita bunuh dia. Lalu subuh ketika matahari belum terbit, pagi-pagi buta, Simson bangun, dia angkat pintu gerbang orang Filistin, dia bawa ke puncak gunung. Dia mengangkat pintu gerbang. Pintu gerbang itu berbicara tentang kemuliaan dan kejayaan sebuah bangsa. Diangkat. Simson mengalahkan Filistin dengan cara mengangkat kedua tiang pintu dan membawanya ke atas puncak gunung. Saudara udah mulai melihat gambaran tipis-tipis. Roh Kudus sudah mulai berbicara kepada saudara. Gambaran apa yang sedang saudara lihat dari kisah ini? Simson mengalahkan Filistin dengan membawa kedua tiang pintu ke atas gunung. Katakan dua kali. Apa yang terjadi setelahnya? Hakim-Hakim 16 ayat 4.
ayat 3. Ya, selanjutnya. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang bernama Delilah. Kisah ini begitu terkenal. Katakan 3. 3 kali Simson jatuh cinta dan dicatat. Saudara tahu arti kata Delilah dan Sorek? Kita lihat artinya. Delilah artinya lemah karena tertindas. Sorek artinya to hiss, mendesis seperti suara ular. Atau juga berarti mengejek dan mencemooh. Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan yang lemah, tertindas. Karena dia hidup di dalam dunia yang penuh dengan pencemooh. Yang selalu mengejeknya, kamu berdosa, kamu berdosa, kamu berdosa. Iblis selalu mengejek, mencemooh saudara. Iblis selalu mengembalikan kesadaran akan dosa kepada saudara. Dan Simson jatuh cinta sama Delilah. Kita lihat apa yang sudah kita baca sejauh ini. Simson jatuh cinta kepada perempuan Filistin. 1. Filistin berkubang di dalam debu. Berbicara tentang iblis dan dunia yang dikuasai iblis yang penuh dengan dosa. Simson jatuh cinta lagi kepada perempuan sundal di Gaza. Gaza artinya keras, tegar tengkuk, serakah. Simson jatuh cinta lagi kepada perempuan lembah Sorek. Delilah namanya. Delilah artinya lemah, tertindas. Sorek artinya mengejek, mencemooh. Apa yang Simson lakukan? Simson memukul 1.000 orang Filistin. Ketika orang Filistin menyerang dia. Kedua tiang pintu gerbang kota Filistin dibongkar, diangkat ke puncak gunung. Dan apa yang terjadi ketika dia mencintai Delilah? Kita lihat. Delilah membujuk Simson untuk memberitahu apa rahasianya sih, kok kamu kuat banget. Tapi Simson gak kasih tahu. Lalu Simson bilang, rahasiaku sebenarnya ini. Lalu Delilah kasih tahu orang Filistin menyerbu, ternyata Simson mengalahkan lagi. Simson tidak memberitahu rahasia yang sebenarnya. Sampai akhirnya di ayat 16, Delilah nangis merengek-rengek kepada Simson. Sampai Simson udah gak tahan lagi. Dikatakan Simson seperti mau mati rasanya. Saudara ingat kalimat ini? Seperti mau mati rasanya. 3 kali Delilah, perempuan dari Gaza, perempuan Filistin, menangis merengek. Simson jatuh cinta. Simson gak bisa tahan hatinya. Seperti mau mati rasanya. Boleh tampilin ayat-ayat selanjutnya. Di ayat 16 ia tidak dapat menahan lagi seperti mau mati rasanya. Akhirnya ayat 17 diceritakan segala isi hatinya. Semua rahasia tentang dirinya. Ayat 18 dia dihianati dan dijual. Ayat 19 sampai 20 dia dicukur, dibuat tidak berdaya. Tuhan meninggalkan dia. Ayat 21 dia disiksa. Pekerjaannya menggiling. Seorang yang berkuasa menjadi hamba. 23 sampai 27. Ia diolok-olok di hadapan 3.000 raja-raja pemimpin Filistin. Saudara bisa lihat gambaran apa ini? Di Taman Getsemani, Yesus bilang kepada Petrus, Yohanes, Yakobus, sanggupkah engkau berjaga-jaga dengan aku? 1 jam saja. Aku mau mati rasanya. Aku gak tahan lagi. Di ruang atas, di hadapan murid-muridnya, Yesus membuka siapa dirinya. Diceritakan semua rahasia tentang dirinya. Bahwa dia adalah Tuhan yang datang menjadi manusia. Dia dan Bapa adalah satu. Dia ada di dalam Bapa, Bapa ada di dalam dia. Dan dia mau semua murid-muridnya ada di dalam dia. Sama seperti dia dan Bapa adalah satu. Lalu dia dikhianati dan dijual. Hanya untuk segenggam, sekantong uang. Sebagaimana Delilah menjual Simson untuk ditukar dengan uang.
Di atas kayu salib, dia berkata, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Bapa harus meninggalkan anaknya di atas kayu salib. Karena Yesus sedang menggantikan posisi kita, terkutuk, tertolak di atas kayu salib. Ia disiksa, ia digiling, punggungnya dibajak, Mazmur berkata. Sehingga oleh bilurnya kamu disembuhkan. Tubuhnya hancur, tulang-tulangnya dapat terlihat. Ia diikat, diolok-olok di hadapan seluruh pasukan Romawi. Katakan 3.000. Di zaman Musa, ketika hukum Taurat diberikan, 3.000 orang mati. Di perjanjian baru, ketika kasih karunia Tuhan diberitakan, 3.000 orang diselamatkan. Apa yang terjadi setelah ini? Setelah dia diikat, diolok-olok di hadapan 3.000 orang. Kita lihat kisahnya. Di ayat 22 dikatakan begini, tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Menurut saya ini kalimat yang begitu menarik. Karena di situ Roh Kudus memberitahukan sebuah harapan. Setelah kejadian buruk, tetapi rambutnya tumbuh pula. Ini menunjukkan sebuah transisi. Mungkin saudara bukan menikmati ya, mengalami berbagai macam hal yang buruk. Tapi hari ini izinkan saya beritahu saudara, di tengah situasi kita, seberat apapun itu, seburuk apapun itu, ada transisi yang Tuhan sedang siapkan untuk kita. Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula setelah dicukur. Ada harapan di situ. Apa yang terjadi setelahnya? Berserulah Simson kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku. Buatlah aku kuat sekali ini saja. Sebelum dia berdoa, di ayat 28, di ayat 22, Roh Kudus sudah berkata, tetapi rambutnya tumbuh pula. Sesungguhnya Tuhan sudah membangkitkan kembali kekuatan Simson tanpa dia ketahui. Karena rambutnya tumbuh pula. Sekali ini saja, katakan sekali ini saja. Dengan satu pembalasan, katakan satu pembalasan. Kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya, dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Lalu selanjutnya, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya. Maka rubuhlah rumah itu. Menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Berapa jumlahnya? 3.000 orang. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Tahukah saudara bahwa ketika Yesus di atas kayu salib, dia kalahkan iblis. Semua musuhmu dikalahkan oleh satu pembalasan. Satu pembalasan yang Yesus lakukan. Semua musuhmu ditaklukkan di bawah kaki Yesus. Dan saat itu nubuat Tuhan, Allah Bapa, digenapi bahwa keturunan Hawa akan menghancurkan kepalamu. 3.000 orang mati. Inilah kisah Simson yang mungkin jarang saudara baca dan jarang saudara dengar. Yang sesungguhnya menggambarkan isi hati Tuhan bagi saudara dan saya. Apa isi hati Tuhan? Tuhan mencintai saudara. Sekalipun kita hidup dalam dunia yang sudah jatuh. Sekalipun kita lemah, tertindas. Mungkin sebagian kita bersundal ke Allah-Allah lain. Mengandalkan kekuatanmu sendiri, engkau tegar tengkuk.
engkau keras, tetapi Tuhan cinta sama saudara. Dia nggak bisa tahan perasaannya terhadap perempuan Filistin, perempuan sundal di Gaza, Delila sang pengkhianat, tapi dia cinta. Sekalipun dosamu dalam, sekalipun engkau kotor, sekalipun engkau merasa hina. Hari ini dengar, Tuhan mencintai kamu. Begitu dalam, sampai dia gak bisa tahan, dia harus datang. Bukan hanya Bapa yang mengasihi saudara, ia mengaruniakan anak yang tunggal. Tetapi anaknya juga mengasihi saudara. Dia mau diutus Bapaknya untuk datang, untuk mati bagi saudara. Dia begitu cinta sama saudara dan saya. Saya boleh panggil Adrian untuk mengiringi kita. Saudara katakan ke sebelah kiri kananmu, Yesus mencintai kamu. Begitu dalam cintanya. Sampai dia rela mati, memberikan semuanya untuk kita. Ada satu hal yang menarik. Saya akan tutup dengan ini. Di Hakim-Hakim 13 ayat 17 sampai 18. Ketika Tuhan membawa pesan kepada orang tua Simson bahwa dari rahim yang mandul ini akan lahir seorang penyelamat. Namanya Simson. Saudara tahu siapa yang membawa pesan itu bagi orang tua Simson? Kita baca ya. Berkatalah Manoah kepada malaikat Tuhan itu, siapakah namamu? Malaikat Tuhan. Perhatikan huruf besar yang membawa pesan kepada Manoah, ayah Simson dan istrinya. Siapakah namamu? Sehingga jika terjadi yang kau katakan itu, K huruf besar, kau katakan itu. Maka kami hendak memuliakan engkau. Karena pesanmu benar, kami mau memuliakan engkau. Lalu apa jawab malaikat itu? Mengapa engkau menanyakan namaku? Bukankah nama itu ajaib? Katakan kepada dirimu, bukankah nama itu ajaib? Bukankah nama itu ajaib? Saudara tahu siapa nama itu? Di ayat selanjutnya dikatakan begini. Lalu Manoah mempersembahkan korban dari anak kambing kepada Tuhan, bukan kepada malaikat itu, kepada Tuhan. Lalu dibuatlah keajaiban oleh sang malaikat Tuhan ini. Dia berdiri di atas api itu, tapi tidak terbakar. Lalu dia naik ke surga. Saudara ingat, sebuah kejadian di mana api terbakar, tetapi tidak membakar seseorang yang berbicara dari balik semak yang berapi itu. Di Keluaran, kita lihat kisahnya. Lalu malaikat Tuhan kembali. Malaikat Tuhan huruf besar. Menampakkan diri kepadanya, kepada Musa. Dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, Musa melihat, tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Karena ada pribadi yang sedang berdiri di semak itu. Sehingga dia tidak terbakar. Musa menanyakan, siapakah namamu? Manoah bertanya, siapa namamu? Bukankah nama itu ajaib? Musa bertanya, siapa namamu? Jika engkau adalah Tuhan, siapa namamu? Singkat cerita, ketika malaikat Tuhan ini berdiri di atas api, lalu tidak terbakar, lalu naik ke surga. Apa yang dikatakan sepasang suami istri ini? Mati kita. Karena kita telah melihat Allah. Mereka tahu bahwa yang datang bukan malaikat biasa. Yang datang adalah personifikasi Allah. Di
Di dalam Keluaran dikatakan, Musa bertanya, siapa namamu? Apa jawab Tuhan? Aku adalah aku. Dalam bahasa Ibrani dikatakan, Asher, Ehyeh. Saudara tahu apa arti kata Ehyeh, Asher, Ehyeh? Aku ada, aku telah ada, dan aku selamanya ada. Aku gak bisa ada kemarin lalu mati hari ini. Sebelum kemarin ada, aku sudah ada. Sebelum Abraham bapamu ada, aku telah ada. Aku selalu ada. Maka itu aku adalah aku yang ada selama-lamanya. Di dalam Wahyu dikatakan, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Yang ada, yang sudah ada, yang akan datang, yang maha kuasa. Siapa dia? Yesus namanya. Dan hari ini, Allah yang maha kuasa, yang telah datang, mati untuk kita. Dia ada bersama kita. Dia ada di dalam kita. Dan bukankah namanya ajaib? Jika hari ini engkau sedang memohon sebuah hadiah yang tidak kunjung datang. Jika engkau hari ini sedang menghadapi masalah di mana jawabannya tidak kunjung datang. Katakan ke dalam dirimu, bukankah nama itu ajaib? Jika yang paling berharga saja diberikan dari surga, bagaimana tidak Dia akan mengaruniakan segala sesuatu untuk kamu. Jika Bapa tidak segan-segan menyerahkan anaknya yang tunggal, bagaimana tidak Ia akan mengaruniakan segala sesuatu untuk kita. Dia gak segan-segan menyerahkan yang paling berharga dari surga. Oleh sebab itu, hari ini dengar, Dia akan mengaruniakan segala sesuatu. Segala sesuatu untuk kita yang ada di dalam Dia. Dia datang telanjang Bapak Ibu. Dia gak bawa kado. Ini aku datang, aku bawa kado buat kamu. Enggak. Dia gak bawa emas. Dia gak bawa materi. Dia gak bawa hadiah fisik. Dia bawa dirinya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya barang siapa percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara tahu siapa yang bilang kalimat ini? Saudara tahu siapa yang mengucapkan kalimat ini? Yesus sedang berkata kepada Nikodemus, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekarang saudara pikir, anaknya yang tunggal lagi ngomong. Karena begitu besar kasih Allah. Dia memuliakan kasih Allah Bapanya. Harusnya dia bisa bilang, karena begitu besar kasih aku kepada kamu. Aku anaknya yang dikorbankan. Aku ini anaknya yang dikorbankan oleh Bapakku. Karena aku sayang sama kamu. Tahu gak kamu? Makanya aku datang. Karena begitu besar kasihku. Makanya aku rela nyelamatin kamu. Tapi Dia bukan Allah yang sombong. Dia bukan Tuhan yang mencari kemuliaan. Dia Tuhan yang memuliakan Bapanya. Gak pernah saudara temukan ayat di mana Yesus bilang, aku tuh sayang banget tau sama kamu. Kalau aku gak sayang ya, aku gak akan datang. Jadi terima kasih dong sama aku. Enggak. Dia Tuhan yang tidak mencari kemuliaan. Yang mencari kemuliaan namanya iblis. Sembah aku, kata iblis. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya barang siapa percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi hari ini izinkan saya memuliakan Yesus. Karena begitu besar kasih Yesus anak Bapa. Sehingga hari itu Dia menyerahkan hidupnya buat saudara. Supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Yesus. Dia rela datang untuk mati.
Di Yohanes 15 ayat 13, Yesus berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus nggak bicara karena nggak ada yang lebih besar dari kasih aku. Dia cuma bilang, nggak ada kasih yang lebih besar dari seseorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tapi itu Yesus. Dan namanya ajaib. Namanya ajaib. Kalau engkau sedang bergumul dengan penyakitmu, namanya ajaib. Nama itu menyembuhkan penyakitmu. Kalau engkau sedang bergumul dengan keluarga, orang yang kamu kasihi, nama itu ajaib. Nama itu memulihkan keluarga kamu. Kalau kau sedang bergumul dengan bisnismu, nama itu ajaib. Dia menyelamatkan bisnismu, pekerjaanmu. Kalau kau sedang bergumul, engkau ingin punya keturunan, nama itu ajaib. Dia akan membuka kandunganmu, sehingga engkau dapat memiliki keturunan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, namamu ajaib. Kami bersyukur Tuhan, punya Tuhan seperti Engkau, yang memiliki kasih yang begitu besar bagi setiap kami. Hari ini kami datang, kami telah melihat isi hatimu yang begitu cinta kepada kami, begitu sayang sama kami, sehingga Engkau rela melaksanakan kehendak Bapa untuk mati dalam posisi kami, terkutuk, ditinggalkan, tertolak. Sesungguhnya Engkau menanggung semua dosa kami, semua penyakit kami, dengan satu pembalasan, satu kali untuk selama-lamanya. Engkau mengalahkan semua tuntutan hukum Taurat. Semua tuntutan akan dosa, pelanggaran, dan kesalahan kami ditimpakan di tubuhmu satu kali untuk selama-lamanya. Hari ini oleh darahmu kami dibenarkan satu kali untuk selama-lamanya. Oleh bilur-bilurmu hari ini kami disembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, karena Engkau begitu sayang sama kami. Engkau berikan anak-Mu yang tunggal sebagai hadiah terbesar dan terindah bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah.